Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri Salsabila dengan NPM 240310180048. Di sini saya akan menjelaskan dan men-sharing tentang Odoo. Yang saya pelajari di sini kebetulan ada pembelian atau purchase, ada stok persediaan atau inventory, ada proses produksi atau manufaktur. Aplikasi Odoo ini sangat bermanfaat sekali untuk kita bagi perusahaan UMKM atau startup yang menjalankan bisnis awal-awal gitu. Jadi ini bisa banget dan sangat menunjang banget untuk memberikan yang terbaik dan memberikan perkembangan di bisnis kita gitu. Jadi langsung aja kita yang pertama tuh ke stok persediaan. Stok persediaan atau inventory itu sendiri adalah penyimpanan barang-barang, bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi yang akan diperjualbelikan, dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita memiliki 3 gudang. Ini ada gudang Gluco, ada gudang utama, dan gudang coklat. Kita sendiri memiliki brand Gluco, yaitu coklat batang. Kita memakai susu, memakai kacang, dan memakai varian lainnya. Nah, yang pertama tuh gimana sih cara kita membuat gudang itu di perusahaan kita? Kita mencet konfigurasi, lalu gudang. Di sini udah ada 3 gudang. Kita pencet buat aja, lalu kita tulis susu misalkan, atau cocoa. Nama singkat, alamatnya kita pilih Jalan Raya Jatinangor aja. Kita simpan. Nah, di sini kita udah punya 4 gudang. Kita tambahkan cocoa, gudang cocoa. Seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah memiliki gudang, lanjut kita akan melihat produk-produk apa aja atau bahan-bahan apa aja yang diperlukan selama kita membuat coklat batang. Di sini ada coklat bubuk, ada gula pasir, kacang almond, tepung maizena, susu kental manis, margarin, kacang mete, dan vanili bubuk. Sekarang kita buat bahan bakunya. Kita pencet buat. Misalkan kita pengen menambahkan kacang wijen. Nah, di sini ada bacaannya, storable product. Itu bahan-bahan yang bisa disimpan di gudang dan biasanya tahan lama. Jadi dia dalam jangka waktu yang lama masih bisa dikonsumsi. Ini ada jasa atau servis. Lalu ada produk konsumsi biasanya yang langsung dikonsumsi oleh konsumen gitu. Di sini kita pilih suite. Kalau kita mau ngedit di sini bisa. Nih. Misalkan di sini kita tulis plain. Buat plain. Sini all aja. Simpan tuh. Ini kita bisa pilih jadi kayak gini tuh. Sekarang karena ini untuk varian kita suite aja. Pajaknya boleh ada, boleh enggak. Ini kita hapus aja. Kacang wijen kita tulis 30.000. Modal kita beli. Sini 35.000. Ini kita bisa cari lebih. Jadi kita mau dalam apa nih? Dalam kilogram, dalam OZ. Jadi kita kilogram, langsung kita simpan. Kita lihat di sini udah ada kacang wijen, tapi masih 0 kg. Karena kita belum membeli produk itu dari vendor gitu. Jadi setelah kita udah ada nih semua persediaan bahan baku, bahan-bahan yang akan diproduksi, kita bakal ngebeli bahan-bahan semuanya di vendor. Gitu. Kita ke bagian section pembelian. Lalu kita akan
beli ke vendor. Jadi kita akan menentukan vendornya dulu ya. Jadi kita pencet pemasok atau vendor. Nih, kita di sini kita udah punya 3 vendor atau pemasok, PT Cahaya Abadi, PT Kokoa, PT Surajaya gitu. Jadi kita bisa di sini kita bisa buat nih vendornya apa aja. Misalkan PT Bumi Asih. Nah, email biar kita bisa email vendornya. Nah, kalau udah, ini boleh diisi ntar jalannya di mana, terus nanti nomor teleponnya berapa, linknya apa gitu. Kita simpan aja langsung. Nih, jadi ada kan PT Bumi Asih di sini. Udah, kalau misalkan semuanya udah ada vendor-vendornya yang bakal kita beli, kita lanjut ke permintaan penawaran. Terus kita buat di sini. Nah, tadi kan udah ada nih PT Bumi Asih, Cahaya Abadi, Kokoa, Suryajaya gitu. Kita pisahkan PT Kokoa. Karena tadi kita baru memasukkan kacang wijen, kita bakal beli kacang wijen. Ya. Nah, kacang wijennya bisa 1 kilo, nggak apa-apa. Di sini ada add section. Jadi fungsinya add section di sini itu, misalkan kita tulis di sini varian. Produk. Kalau kita add produknya, kita tuh pengen beli kacang wijen. Kita pencet di sini, lalu kita simpan. Sudah, kita konfirmasi ordernya. Nah, sudah kita konfirmasi order. Lalu di sini ada satu penerimaan. Jadi pengiriman barang masuk ke pabrik kita gitu nih. Permintaannya 1 kilo. Tapi ya ini belum sampai gitu. Kita bisa cek di inventory atau stok persediaan. Di sini ada satu penerimaan, kita klik boleh, satu proses. Ini kita klik nih hari ini. Nah, ini yang tadi. Lalu kita bisa kalau misalkan bahannya atau barangnya udah sampai di kita bisa validasi aja. Terapkan. Dah, ini selesai nih, udah 1 kilo diterima. Lalu kita bisa cetak. Nih, kacang wijen 1 kilo kita beli. Gitu. Lalu, kalau udah, kita balik lagi di sini. Nih kan udah ada. Nah, ini yang ada harganya nih. PDF atau hasil angka. Di sini ada angka-angkanya jadinya. Oke, udah. Nah, di sini kan di stok produk berarti udah ada ya. Nih, kacang wijen ada 1 kilo gitu. Kita lanjut, karena tadi kita udah stok persediaan, udah ada produk-produknya, kita udah beli dari vendor, lalu kita ke produksi. Nah, di produksi ini, kita akan memproduksi coklat batang. Kita pencet buat di sini. Lalu kita pengen produkan coklat batang nih. Kita pencet coklat batang, 1 unit aja. Ya kan? Terus kita tambah komponen-komponen apa aja yang ada di sini. Ada coklat bubuk, ada gula pasir. Di sini kita pilih kacang almond aja. Kalau kita udah pakai kacang almond, kacang yang lain nggak usah. Ini ada margarin, ada sukto manis, ada vanili bubuk,
Lalu ada tepung maizena. Nah, udah. Coklat bubuk 200 gram. Gula pasir 100 gram aja. Margarin. Susu kental manis agak banyak, nggak apa-apa. Vanili bubuk juga agak banyak, 100 gram. Tepung maizena. Udah segini ya. Coklat bubuk 200 gram. Gula pasir 0,10 kilo. Kacang almond, margarin, susu kental manis, vanili bubuk, tepung maizena. Gitu, udah kayak gini kita simpan. Lalu kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, udah nih. Di sini semuanya tersedia. Berarti kalau tersedia itu ada, tersedia ini akan warnanya hijau. Ketika tidak tersedia nanti di sini akan berwarna merah. Terus nanti kita tandai sebagai selesai. Kita terapkan di sini. Terus kita bisa cetak juga, coba nih order produksinya. Lalu kita, nah di sini ada produk, ada kuantitasnya. Terus nanti kita bisa cost-nya, cost analisis. Terus di sini ada cost analisisnya. Nah ini di sini ada kan. Lalu, nah kita ke produksi. Nah, jadi kita udah membuat satu coklat batang nih sini. Tuh, udah selesai. Kan? Kalau udah, segini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan modul ODO IRP, RPM, ERPM, modul karyawan ya. Saya akan menjelaskan tentang modul karyawan. Nah, di sini sudah ada data karyawan, beberapa karyawan. Nah, jika kalian ingin menambahkan data karyawan atau membuat data karyawan yang baru, bisa kalian klik buat di pojok kiri atas. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Bisa kalian langsung isi, misalnya namanya Dani. Posisi kerjanya administrasi. Lalu bisa klik untuk nomor HP dia, misalnya ini. Nomor telepon kantornya, terus email kantor dia. Lalu masuk ke departemen. Nah, bisa muncul pilihan seperti ini jika kalian sudah mengisi yang lainnya. Atau bisa menulis sendiri sini. Karena dia administrasi, kita tulis departemen administrasi. Manajernya ini bisa kita tulis ini misalnya. Lalu alamat kerja, lokasi kerjanya, ada jadwal kerja juga di sini. Zona waktunya sesuai zona waktu kita. Lalu ada informasi pribadi. Nah, bisa kita isi di sini misalnya alamatnya. Lalu email sama nomor telepon dia.
email nomor telepon dia. Tulis nomor teleponnya di sini. Lalu nomor rekening dia, terus jarak rumah dia ke kantor berapa kilo, misalnya 3. Terus perkawinannya ada, bisa kalian pilih sesuai informasi pribadi karyawannya ya. Emergency, pendidikannya, lalu ada kewarganegaraan di sini, citizenship. Kewargaraannya di sini. Terus Indonesia, pilih Indonesia, nomor identitasnya. Kalau tidak ada password lewat, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, negara tempat lahirnya, jumlah anaknya, izin visa, izin kerja, bisa berakhirnya kapan. Jika semuanya sudah, saya lupa ini, pengaturan HR. Pengguna terkait, pengguna terkait tuh akun dia yang terhubung ke Odoo sepertinya. Lalu ada posisi kerjanya, lalu ada pin kode sama nomor pinnya buat absensi. Lalu ada di sini foto untuk karyawan tersebut di sini ya. Jika sudah semuanya, kita klik simpan. Nah, jika sudah, nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, oke, setelah itu saya akan menjelaskan modul kontak ya. Nah, di sini udah ada beberapa contoh kontak vendor sama kontak para pegawai yang tadi ya, karyawan. Nah, jika kalian ingin mencari kontak, apabila kontak kita lebih dari 1000, 100 maupun banyak ya, karena karyawannya banyak sekali, bisa kita cari di sini dan bisa kita saring. Misalnya mencari individu, mencari perusahaan, lalu ada faktur pelanggan, tagihan pemasok, sama yang diarsipkan. Bisa juga tambah penyaringan sendiri sesuai kebutuhan. Bisa juga berdasarkan kelompok, penjual, perusahaan, sama negara. Bisa juga di custom sesuai kebutuhan kita. Lalu ada yang terakhir juga, ada yang difavoritkan. Nah, jika kalian ingin membuat kontak baru, bisa klik di sini, kontak. Nah, di sini ada 2 pilihan. Apakah kalian ingin membuat kontak individu maupun atau perusahaan? Saya akan membuat contoh yang perusahaan, misalnya PT Abadi. Lalu ada jalannya, misalnya Jalan Gagak Melati. Nama jalannya, ada kotanya, misalnya Bandung. Ini statusnya saya kurang mengerti karena tidak ada tidak ada negara Indonesia di sini. Lalu ada kotak posnya, misalnya ini. Ini juga ada negaranya. Di sini kalau nggak salah nggak ada negara Indonesia, jadi kita bisa ngasal aja ya karena ini contoh. Ada PPN, lalu ada telepon, ponselnya, emailnya. Nah, jika perusahaannya mempunyai link situs tersendiri, bisa kita salin di sini ya situsnya. Nah, di sini juga ada foto untuk label maupun karyawan yang tadi. Individual jika kalian ingin mengisi yang individu. Di sini bisa kita simpan fotonya.
Lalu ada kontak dan alamat, bisa kita tambahkan. Save and close saja, samakan. Lalu ada sales purchase, penjualnya siapa di sini. Ada syarat pembayarannya, ada informasi fiskal, ada pembelian, syarat pembayaran, sama resep reminder dan lain-lainnya. Lalu ada di sini ada penagihan. Bisa kita tambahkan misalnya bank BNI, lalu nomor rekeningnya misalnya ini. Sudah, jika kalian sudah mengisi semuanya dengan lengkap, bisa kalian simpan di sini. Nah, jika sudah disimpan, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada fotonya, kalau ada fotonya ya. Nanti jika ada yang ada salah atau ada apa, bisa sunting untuk memperbaiki kontak yang tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Neni Cahyati, NPM 240310180012. Di sini aku bakalan ngejelasin mengenai 3 fitur yang ada di Odoo, yaitu penjualan, sosial marketing, dan penagihan. Nah, sebelumnya teman-teman aku udah ngejelasin mengenai kontak, pembelian, stok persediaan, produksi, dan karyawan. Nah, di fitur Odoo ini sebenarnya ada banyak. Ada beberapa, misalkan ada di penjualannya fiturnya ada apa aja, di jasanya fiturnya ada apa aja, di akuntansinya fiturnya ada apa aja, dan sebagainya. Terus, Odoo ini tuh sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk memanajemen perusahaannya, misalkan di penjualannya, di pembeliannya, di stok persediaannya, di produksinya, di penagihannya, dan lain-lain. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin dulu mengenai penjualan. Nah, di penjualan ini tuh sangat bermanfaat untuk kita tahu nih barang kita udah terjual berapa, dan juga keuntungan yang kita dapat itu udah berapa. Misalkan di sini tuh udah ada beberapa contoh yang udah diorder sama pelanggan. Yang pertama itu ada pelanggannya dari perusahaan Cokodring. Dia itu memesan coklat bubuk sebanyak 10, dan coklatnya itu sudah terkirim gitu. Jadi udah ada rekapannya bahwa ordernya sudah lunas gitu. Kita simpan terlebih dahulu. Terus di fitur penjualan itu tuh ada dua hal, yaitu ada order juga ada penawaran. Nah, di sini tuh apa sih bedanya order sama penawaran? Jadi, bedanya order sama penawaran ini, kalau misalkan order itu berarti perusahaannya itu sudah menerima produk dan juga perusahaan itu sudah membayarkan produk yang sudah diterima. Kalau misalkan penawaran, jadi perusahaan menawarkan kepada pelanggan mengenai produk yang perusahaan jual. Misalkan ini perusahaan Gluko menawarkan coklat batang ke perusahaan Cake and Cookies Room. Dan ini tuh penawarannya itu udah terkirim, berarti penawarannya itu sudah diterima oleh pelanggan gitu. Terus juga ada salah satunya ada penawaran aja. Jadi penawaran aja, apa sih bedanya penawaran
aja sama penawaran terkirim. Jadi kalau misalkan penawaran aja berarti si pelanggannya itu belum menerima notifikasi lewat email bahwa perusahaan kita sedang menawarkan produk ke pelanggan itu. Terus di penjualan juga ada beberapa fitur lagi, ada penawaran, terus ada juga pelanggan. Nah, di sini tuh tercatat siapa aja sih pelanggan yang udah sering membeli coklat batang kita. Nah, contohnya itu ada Cake and Cookies Room, terus juga ada Choco, terus juga ada Choco Drink. Terus kita bisa nih ngebuat penjualan baru atau penawaran baru dengan cara tekan buat, terus kita ketik perusahaan atau pelanggan yang membeli coklat kita atau produk kita. Karena pelanggannya itu baru, maka kita harus masukin perusahaannya itu bergerak di bidang apa, terus posisi kerja yang menawarkan atau yang mau kita tawarkan itu posisi kerjanya sebagai apa, misalkan sebagai direktur penjualan kah, terus sebagai bendahara kah, atau sebagai marketing kah. Kita pilih direktur penjualan dengan nomor telepon sekian, nomor ponselnya sekian, terus dengan emailnya. Nah, setelah kita masukin emailnya, otomatis kalau kita misalkan menawarkan produk akan terkirim email bahwa kita sedang menawarkan produk. Tuh. Kita add produknya, misalkan coklat batang. Kuantitasnya bisa kita ubah, misalkan kuantitasnya itu ada 50. Harga satuannya berapa, terus pajaknya juga berapa. Pajaknya misalkan 10%. Atau bisa juga pajaknya itu kurang dari 10%, bahkan bisa tanpa pajak. Kita tulis tanggal ordernya, tanggal 28, terus juga syarat pembayarannya misalkan bisa dibayar cicil selama 15 hari, terus kita simpan. Lalu bakal muncul di bagian penjualannya bahwa ada penawaran, dan penawarannya itu belum terkirim, artinya belum diterima oleh pelanggan atau perusahaan. Selanjutnya ada fitur penagihan yang juga berkaitan langsung dengan penjualan. Nah, di fitur penagihan ini tuh kita bisa membuat notifikasi atau faktur. Misalkan nih kita mau ngebuat fakturnya itu ke pelanggan bernama Luis, misalkan dari Choco Drink. Terus dia itu mau membuat fakturnya itu produk coklat batang, misalkan. $20 unit, harganya itu 10%. Harganya itu 35.000, terus dengan pajak 10%. Nah, lalu kita
Lalu kita tentukan batas waktunya itu selama berapa hari, misalkan 30 hari, 21 hari, 45 hari, 2 bulan, dan tergantung dari kebijakan perusahaannya itu sendiri. Kalau misalkan Gluko menetapkan kebijakan penagihannya itu 15 hari. Tanggal fakturnya itu tanggal sekarang. Lalu kita simpan. Di penagihan ini sendiri itu ada beberapa fitur juga, yaitu ada pelanggan, terus ada pemasok, terus ada laporan, juga ada konfigurasi. Di pelanggan itu sendiri tuh terdiri dari faktur, catatan kredit, pembayaran, produk, pelanggan, juga e-faktur. Terus kalau misalkan di pemasok itu ada tagihan, terus pengembalian, pembayaran, produk, pemasok. Nah, kita lihat di pelanggan. Di pelanggan tuh fakturnya itu sudah ada 5 yang telah Gluko buat. Terus nah, pembayarannya itu bisa melalui misalkan kita bisa atur misalkan pembayarannya itu dengan BNI atau pembayaran secara langsung tergantung perusahaan. Terus ada juga dari pemasok, misalkan ada tagihan, karena emang belum ada, jadi belum ada tagihan. Terus juga pengembalian, misalkan kita mau mengembalikan barang dari pemasok ke pemasok itu mengirimkan barang ke kita, terus dari kita bisa melakukan pengembalian barang. Lalu selanjutnya ada fitur mengenai sosial marketing. Nah, di sosial marketing itu kita bisa mempromosikan atau menjual produk kita melalui website atau media sosial yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan Gluko itu sendiri menjual produknya itu hanya melalui website. Tapi kalau misalkan mau menjual produk melalui media sosial, kita bisa menambahkannya di fitur yang ada stream. Terus kalau misalkan kita cuman mau di website aja, kita langsung tekan new post baru. Nah, di sosial marketing ini tuh ada beberapa post. Nah, kalau misalkan ini tuh postingannya itu udah di-post, kalau misalkan udah tertera tulisan posting, terus kalau misalkan draft berarti kita harus lihat nih kapan waktu postingannya. Jadi udah dibuat bahwa postingannya itu nanti tanggal 29 Desember 2020 jam 8 bakal ada posting mengenai produk Gluko. Dan disimpan dulu nih di drive. Kita bisa buat post baru, misalkan pesan itu tuh berisi tentang ajakan buat perusahaan membeli produk kita atau pelanggan atau customer membeli produk kita. Misalkan dengan varian coklat batang yang baru. Terus kita bisa menambahkan gambar produk.
biar pelanggan menarik. Terus kita bisa menggunakan kampanye. Karena Gluko ini memiliki misi memberikan kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi petani dan lingkungan, kita juga bisa menggunakan kampanye tersebut. Terus kita bisa menggunakan kampanye yang baru, misalkan kebahagiaan. Nah, di sini tuh tertera kapan, maksud tertera kapannya itu tuh, kapan nih si postingan ini tuh bakal terkirim di website, misalkan sekarang atau di terjadwal. Terus kita coba simpan. Dan akan muncul di sini ada draft, dan juga ada posting. Nah, kita tuh ada beberapa fitur juga di sosial marketing, yaitu ada feed, ada kiriman, terus ada kampanye, ada visitor, dan juga ada konfigurasi. Nah, kalau misalkan di feed itu tuh, kita bisa isi dengan sosial media yang kita gunakan untuk mengirim atau mempromosikan produk Gluko. Terus kalau misalkan di kiriman itu berisi mengenai kiriman postingan yang sudah Gluko buat. Terus kalau misalkan kampanye itu tuh Gluko membuat kampanye sudah 2, yaitu memberikan kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi petani dan lingkungan, juga ada kebahagiaan aja. Terus mengenai visitors, jadi visitors ini tuh siapa nih yang udah ngebuat postingan di sosial marketing ini. Nah, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.